Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video penjelasan untuk praktikum tanaman obat dan Simplisia. Kali ini Simplisia yang akan dibuat berbeda dari yang video sebelumnya. Kali ini kita akan membuat Simplisia yang berasal dari daun dan herba. Daun yang akan kita gunakan adalah daun jambu mete dan kemudian menggunakan herba dari Sambiloto. Kita akan lihat bagaimana perbedaan dari pengolahan pembuatan Simplisia dari daun dan herba dengan rimpang dan buah. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang herba. Herba di sini yang dimaksud adalah herba Sambiloto yang digunakan adalah keseluruhan bagian dari tanaman Sambiloto. Sehingga yang akan kita gunakan adalah berasal dari ujung akar hingga ujung daun. Baik, terima kasih. Silakan menikmati. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembuatan Simplisia dimulai dengan melakukan pengambilan terhadap daun jambu mete. Pengambilan dilakukan pada kebun tanaman obat yang kita miliki. Diambil beberapa dahan yang cukup tua namun tidak mengalami kerusakan. Artinya daun yang digunakan adalah daun-daun yang cukup baik. Daun-daun kemudian diambil dan dikumpulkan. Seperti pada pengolahan sebelumnya, pada pengumpulan daun ini juga dilakukan pencucian. Tentunya ini adalah proses wajib yang akan dilakukan untuk pembuatan Simplisia, yaitu melakukan sortasi basah atau kemudian mencuci bagian dari Simplisia untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih menempel. Yang kedua, kita akan mengambil herba Sambiloto. Tanaman ini juga diambil di kebun tanaman obat yang kita miliki di jurusan Farmasi Universitas Islam Indonesia. Kembali lagi saya jelaskan karena yang digunakan adalah herba. Herba itu artinya seluruh bagian dari tumbuhan, maka kita akan ambil dari akar hingga tanaman ujungnya. Lagi-lagi, tanaman ini juga harus dicuci agar hilang bagian-bagian yang mengotori, baik tanah maupun yang lainnya. Berbeda dengan rimpang maupun buah, untuk daun kita tidak perlu memotong-motongnya. Cukup daun-daun itu kemudian diletakkan di dalam atau di atas tempat pengering dan diatur sedemikian rupa agar rata. Hal ini ditujukan untuk membuat
pengeringan menjadi rata keseluruhan pada daun, sehingga tidak ada daun yang tidak mengalami kering. Serupa dengan daun, untuk herba ini juga dilakukan tidak dengan memotong-motong kecil-kecil, namun kita agak sedikit memotong agar pengeringannya cukup baik, ya, tapi tidak perlu ada pemotongan hingga sekian mililiter. Semua herba kemudian disusun untuk kemudian dikeringkan. Proses pengeringan sama dengan proses pengeringan buah dan rimpang pada suhu 50 derajat Celcius, dan biasanya rentang waktu pengeringan akan lebih cepat daripada buah dan rimpang. Jika buah dan rimpang butuhan waktu 3-5 hari, untuk daun dan herba ini biasanya 1-2 hari sudah dapat kering dan dapat diambil untuk dijadikan simplisia. Pada video kali ini akan kami tambahkan bagaimana proses identifikasi atau pengujian terhadap simplisia yang siap untuk diolah. Pengujian dilakukan di Laboratorium Teknologi Farmasi. Kita akan menguji kadar air dari simplisia tersebut. Kadar air pada simplisia haruslah di bawah 10%. Jika kadar airnya masih di atas 10%, maka perlu dilakukan pengeringan hingga mencapai kadar di bawah 10%. Kita dapat lihat di sini proses pengujian atau pengecekan kadar air di dalam simplisia. Diperoleh angka 5,20%, dan kemudian setelah itu simplisia diolah dan diolah menjadi serbuk. Setelah dilakukan pengeringan dan penyerbukan, simplisia serbuk dilakukan pengemasan, yaitu dengan mengemas di dalam wadah kedap udara. Untuk menjaga kelembapan, dalam kemasan diberi silika gel. Dan ditutup rapat. Kemudian diberi label yang di dalamnya menginformasikan nama latin, kemudian bagian yang diambil, kemudian lokasi pemanenan atau lokasi pengambilan bahan, kemudian tanggal pemanenan, kemudian tanggal pengeringan. Hasil proses pembuatan simplisia kemudian di packing atau dikemas di dalam bungkus yang baik dan rapi dan kedap udara. Kemudian diberikan label sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Namun label dapat juga mengikuti arahan apa yang sudah kami contohkan. Semua simplisia kemudian kita masukkan ke dalam kemasan agar dapat disimpan dan dapat digunakan di masa yang akan datang. Semua simplisia kemudian diberikan label yang sesuai. Dan kemudian setelah diberikan label dan diberikan
Informasi disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung, sehingga Simplicia ini dapat digunakan dalam jangka waktu beberapa lama.